Halo guys, jumpa kembali kita di dalam kuliah kriptografi di Teknik Informatika STI ITB. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah standar untuk tanda tangan digital yang bernama Digital Signature Standard atau DSS. Untuk bisa memahami materi di dalam video ini, diharapkan kalian sudah mengerti tentang fungsi hash satu arah, kemudian konsep tanda tangan digital, dan beberapa fungsi hash satu arah seperti MD5, SHA-1, atau SH3. Silakan tonton kembali video-video yang sudah saya rilis tentang materi yang sudah saya sebutkan tadi. DSS adalah sebuah standar untuk tanda tangan digital yang diresmikan pada bulan Agustus tahun 1991 oleh sebuah lembaga standar dan teknologi Amerika yang bernama NIST. DSS ini terdiri atas dua komponen utama. Pertama adalah algoritma untuk tanda tangan digital. Algoritma ini bernama Digital Signature Algorithm atau DSA. Yang kedua adalah fungsi hash standar, yaitu Secure Hash Algorithm atau SH1. Tentang SH1 ini sudah kita bahas sebelumnya ya, di dalam video materi tentang SH1, silahkan tonton kembali. Jadi dalam video ini kita hanya fokus pada algoritma tanda tangan digital saja. DSA atau Digital Signature Algorithm ini termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi kunci publik. Artinya algoritma ini memerlukan sepasang kunci untuk enkripsi dan dekripsi, yaitu kunci privat dan kunci publik. Namun bedanya dengan algoritma kriptografi kunci publik yang lain, seperti RSA dan Elgamal, DSA tidak dapat digunakan untuk enkripsi pesan. Tetapi DSA ini hanya dikhususkan untuk tanda tangan digital saja. Di dalam DSA terdapat dua fungsi utama. Yang pertama adalah pembangkitan tanda tangan atau signature generation. Yang kedua adalah pemeriksaan keabsahan tanda tangan atau signature verification. Nah, DSA ini sebenarnya bukanlah algoritma yang baru, sebab ia dikembangkan dari algoritma Elgamal. Jadi kalau kalian pernah membaca tentang algoritma Elgamal ini dapat digunakan juga untuk tanda tangan digital selain untuk enkripsi. Nah, DSA itu dikembangkan dari algoritma Elgamal ini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa DSA menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Untuk tanda tangan digital, algoritma DSA menggunakan kunci privat untuk membangkitkan tanda tangan. Sedangkan untuk memverifikasi tanda tangan digital, ia menggunakan kunci publik. Nah, DSA ini menggunakan fungsi hash SH1 untuk membangkitkan message digest dari pesan. Message digest ini ukurannya adalah 160 bit. Lihat kembali ya materi kuliah pada video yang sudah saya rilis sebelumnya. Nah, bagaimana cara pembangkitan tanda tangan dan verifikasi tanda tangan itu diperlihatkan pada gambar berikut ini ya. Ini saya ambil dari sini. Untuk membangkitkan tanda tangan digital, pengirim pesan terlebih dahulu membangkitkan message digest dari pesannya dengan menggunakan Secure Hash Algorithm, itu fungsi hash SH1. Hasilnya adalah message digest. Message digest ini kemudian dienkripsi oleh algoritma DSA ya, dengan menggunakan private key si pengirim pesan. Hasil enkripsi inilah yang dinamakan digital signature atau tanda tangan digital. Kemudian pesan dan tanda tangan digital dikirim ke penerima. Di sisi penerima pesan, ia melakukan hal sebagai berikut. Formula pesan yang ia terima dihitung message digest-nya dengan fungsi hash SH1. Selanjutnya, tanda tangan digital diverifikasi dengan menggunakan kunci publik si pengirim. Diverifikasi dengan algoritma DSA. Nah, hasil verifikasinya ada dua kemungkinan. Pertama, tanda tangan digitalnya sah ya, atau berhasil diverifikasi.
Atau kemungkinan kedua adalah tanda tangan digitalnya tidak sah atau gagal untuk diverifikasi. Di dalam DSA terdapat 6 parameter atau 6 variabel yang digunakan di dalam algoritmanya. Pertama adalah P. P adalah bilang prima yang disalkan panjangnya adalah antara 512 sampai 1024 bit. Dan panjang ini harus kelipatan 64 bit. P ini tidak rahasia, jadi dia bersifat publik. Kemudian parameter kedua adalah key. Key adalah bilang prima yang panjangnya disalkan 160 bit. Dalam hal ini, key itu adalah faktor dari P-1. Ya. Dengan kata lain, P kurang 1 mod key sama dengan 0. Key juga tidak rahasia, jadi bersifat publik. Ketiga adalah G. G ini adalah hasil perhitungan H di pangkat P-1 dibagi key mod P. Yang dalam hal ini H adalah sebuah bilangan bulat yang kecil dari P-1. Ya. Dengan syarat H di pangkat P-1 dibagi key mod P besar dari 1. G ini juga tidak rahasia, jadi bersifat publik. Kemudian parameter keempat adalah X. X adalah kunci privat. Kunci privat ini adalah bilangan bulat yang kurang dari key. Yang kelima adalah Y. Y adalah kunci publik. Kunci publik ini dibangkitkan dari perhitungan G di pangkat X mod P. Yang keenam adalah pesan yang akan diberi tanda tangan, yaitu M. Sebelum melakukan pembangkitan tanda tangan digital atau verifikasi tanda tangan, pengguna harus memiliki sepasang kunci terlebih dahulu, yaitu kunci privat dan kunci publik. Prosedur untuk membangkitkan sepasang kunci adalah sebagai berikut. Pertama, pengguna memilih dua buah bilang prima P dan key. Yang dalam hal ini P-1 mod key sama dengan 0. Kemudian hitung G sama dengan H di pangkat P-1 dibagi key mod P. Yang dalam hal ini adalah H antara 1 sampai P-1. Dan H di pangkat P-1 dibagi key mod P besar dari 1. Yang ketiga, pilih sembarang bilangan bulat X sebagai kunci privat. Yang dalam hal ini, X itu harus lebih kecil dari key. Yang keempat, hitung kunci publik dengan rumus Y sama dengan G pangkat X mod P. Jadi dari prosedur di atas menghasilkan kunci privatnya adalah X dan kunci publiknya adalah Y. Di samping itu terdapat sejumlah parameter yang bersifat publik, yaitu P, Q, dan G. Jadi keempat ini bersifat publik. Dan yang rahasia ini adalah kunci privat X ini. Nah, untuk membangkitkan tanda tangan digital, bermula pengirim pesan menghitung message digest pesan M dengan menggunakan fungsi hash SHA1. Kita sebut misalnya fungsi hash itu adalah H ya, dan M adalah pesan. Jadi HM adalah message digest dari pesan M. Kemudian pengguna memilih sebuah bilangan acak K ya, yang kecil dari key. Kemudian tanda tangan digital dari pesan M itu adalah sepasang bilangan R dan S. R dan S dihitung dengan persamaan berikut. R sama dengan G pangkat K mod P mod Q. S adalah inverse K modulus Q dikali dengan message digest dari M ditambah dengan X dikali R kemudian dimod dengan Q. Nah, selanjutnya kirim pesan M beserta tanda tangan digital yaitu R dan S. Ini dapat ditunjukkan kembali pada diagram tadi. Kemudian di sisi penerima, ia melakukan verifikasi keabsahan tanda tangan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, penerima pesan menghitung message digest dari pesan M yang dia terima dengan fungsi hash SHA1. Misalkan message digestnya adalah HM. Kemudian, verifikasi tanda tangan R dan S dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. Pertama, hitung W sama dengan inverse modulus S mod Q. Kemudian hitung U1, yaitu perkalian message digest dari M dikali dengan W mod Q. Kemudian U2 adalah R dikali W mod Q. Lalu V sama dengan G di pangkat U1 dikali Y pangkat U2 mod P, kemudian mod Q.
Kemudian bandingkan nilai V dengan R. Jika V sama dengan R, maka tanda tangan digital sah ya, atau terverifikasi. Sebaliknya jika V tidak sama dengan R, maka tanda tangan digital tidak sah atau tidak bisa diverifikasi. Hal ini dapat diperlihatkan kembali pada gambar ini. Pesan, dihitung message digest-nya, kemudian dengan algoritma verifikasi, tanda tangan digital ini dilakukan perhitungan dengan rumus-rumus ini menggunakan kunci publik Y. Nah, hasilnya ada dua kemungkinan ya, terverifikasi atau tidak. Berikut ini adalah contoh perhitungan DSA. Yang pertama adalah prosedur membagikan sepasang kunci. Di sini pengguna memilih bilangan prima P dan Q. Ya. Yang dalam hal ini P-1 mod Q sama dengan 0. Di sini diambil contoh bilangan P dan Q-nya bilangan yang tidak terlalu besar ya. P59419, Q3301. Nah, coba perhatikan bahwa 59419 kurang 1 mod 3301 sama dengan 0. Kemudian hitung G dengan rumus ini ya. Di rumus ini tinggal dimasukkan saja nilainya ya. Dipilih H di sini sama dengan 100 ya. Karena H syaratnya adalah besar 1 dan kecil dari P-1. Jadi masih memenuhi. Ya. P-nya ini ya. Dan hitung G dengan rumus ini, masukkan saja nilai H, nilai P dan nilai Q, diperoleh G-nya 18870. Kemudian pilih sembarang bilang bulat sebagai kunci privat X. Nah, ini X kecil dari Q. Di sini dipilih X sama dengan 3223. Lalu hitung kunci publik dengan rumus Y sama dengan G pangkat X mod P. Jadi dengan persamaan ini, ya, diperoleh kunci publiknya adalah 29245. Nah, untuk memeriksa apakah ini benar perhitungannya, coba kalian cek dengan Wolfram Alpha. Ya. Nah, berikutnya adalah pembangkitan tanda tangan digital. Ini proses signing. Misalkan pesan yang akan diberi tanda tangan itu ya sudah dihitung nilai hash-nya adalah 4321. Kemudian pengguna memilih sebuah bilangan acak K yang kecil dari Q. Misalkan K-nya sama dengan 997. Nilai Q-nya ini tadi ya, 3301. Kemudian hitung inverse modulus K dalam modulus 3301. Ini adalah 2907. Lalu hitung tanda tangan digital R dan S dengan persamaan ini tadi ya. R, S, G pangkat K mod P mod Q, masukkan nilai G, K, Q dapat ini. Kemudian S dihitung dengan inverse K modulus Q ya, dikali dengan H, nilai message digest dari M ditambah S kali R. Ya, masukkan ini semuanya diperoleh S-nya 183. Jadi tanda tangan digital untuk pesan M itu adalah R, S yaitu 848 dan 183. Ya. Nah, di sisi penerima ia melakukan verifikasi ke pesan tanda tangan dengan prosedur sebagai berikut ya. Pertama dia hitung kembali nilai hash dari pesan M. Ya. Misalkan ini sudah dihitung. Kemudian lakukan verifikasi tanda tangan, yaitu tanda tangannya ini, yaitu pesan nilai R, S sebagai berikut, dengan menggunakan perhitungan ini ya. Pertama hitung dulu ya, inverse S dalam modulus 3301. Ini adalah 469. Ya, jadi S-nya ini 1,3. Nah, inverse S dalam modulus 3301 adalah 469. Nah, untuk mencari inverse ini ya, itu persyaratnya Anda sudah mengerti tentang aritmetika modulo ya. Ini materi di dalam matematika diskrit ya. Teori bilangan lebih tepatnya. Kemudian hitung W dengan persamaan inverse S ya dikali dengan modulus mod dengan Q ya. Dapat 469. Lalu hitung U1 dengan rumus ini diperoleh 3036, hitung U2 diperoleh 1592. Kemudian hitung V ya dengan persamaan ini. Masukkan nilai-nilainya diperoleh 848. Nah, ternyata V sama dengan R ya. R-nya 848, V-nya juga 848. Maka kesimpulannya tanda tangan itu sah atau terverifikasi. Ya. Jadi dapat dilihat dari sini bahwa algoritma DSS ini banyak sekali melibatkan perhitungan-perhitungan perpangkatan, ya, perkalian dan operasi modulo. Demikian ya materi tentang digital signature standar. Ya, silakan
Anda baca slide saya di website yang kalian sudah tahu ya. Dan saya ucapkan selamat belajar.